Saya dulu itu bingung membedakan kopri dengan korpri itu. Nah ini yang masih sering ini Mas. Jadi gimana itu? Ini sering juga kita ketemu siapapun dimanapun, ini kopri ini pegawai mana dari mana? Waduh, beda satu R aja udah beda makna itu Mas. Makna iya gimana itu? Sebetulnya ini juga menjadi pemicu kita di kopri supaya kopri ini ayo dong harus berani gitu untuk bertarung di luar kandang gitu. Kalau saya kolonial ya. Bukan saya yang menyampaikan. Sadar diri ya manusia kita. Seandainya periode ini kita bisa melahirkan 100 influencer baru dari PMI maupun Kopri, wah itu luar biasa menurut saya. Itu bagian dari rencana atau bagian dari rencana atau khayalan? Bagian dari rencana Mas. Kalau rencana berarti akan menciptakan itu Insya Allah semoga ya. Dalam bidang ekonomi saya sempat kepikiran. Kemarin ada yang teman-teman itu membuat BUMC Mas. Apa itu BUMC? Badan Usaha Milik Cabang. Alah. Nanti BUMK, Badan Usaha Milik Kopri. Mengalami kesulitan nggak dalam melakukan rekrutmen untuk masuk dalam organisasi kemahasiswaan seperti PMI kayak begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir di studio Mbak Wulan Sari ya namanya ya? Enggak. Nah ini Mbak Wulan merupakan tamu perempuan pertama di gitu. Jaga Aca Podcast. Mbak Wulan, Ketua Umum Kopri. Saya dulu itu bingung membedakan kopri dengan korpri itu. Nah ini yang masih sering ini Mas. Jadi gimana itu? Ini sering juga kita ketemu siapapun dimanapun, ini kopri ini pegawai mana dari mana? Waduh, beda satu R aja udah beda makna itu Mas. Makna iya gimana itu? Kurang menarik itu apa? Coba kasih tahu apa itu kopri itu dan hubungannya dengan PMI itu apa itu? Kopri dan PMI. Ya kalau korpri itu kan sampai kita kemarin membuat konten ini Mas. Sebenarnya udah spill konten buat di IG-nya gitu. Kopri. Gimana perbedaan itu? Antara kopri dan korpri. Kalau korpri itu kopsnya pegawai, kalau kopri itu kan kops PMI Putri. Jadi ini Sirkandinya PMI ya? Sirkandinya PMI ya, gitu Mas. Ini jadi ketua umum dari kapan ini? Terpilih kemarin 22 Agustus di yang di Palembang itu. Kongres Palembang. Iya. Doakan Mas semoga segera dilantik. Oh iya harus dong. Ganti presiden harus dilantik cepat. Siap, pokoknya ini mohon bimbingannya senior. Enggak ada senior di sini. Mbak Wulan. Nah, ini saya mau nanya seputar gimana yang namanya organisasi kemahasiswaan, dalam hal ini Kopri. Kalau tidak salah di OKP yang lain juga ada organisasi perempuannya, kurang lebih begitu ya. Sejauh mana lembaga ini efektif menjadikan tempat melakukan kaderisasi. Nah, karena setahu saya itu ya kisah di PMI, karena saya juga pernah menjadi kader gitu ya. Dulu itu pernah dibubarin gitu ya. Betul. Mengalami fase di mana Kopri cukup menurut saya bagus melahirkan kader-kader potensial dan cukup mewarnai dalam pentas nasional. Tiba-tiba mengalami puncak ini kali ya, puncak persamaan gitu ya di Medan itu dibubarin. Lah terus sekarang muncul lagi, bisa diceritakan itu tentang peristiwa-peristiwa politik, dinamika politik di ini PMI Putri. Iya. Kebetulan banget ini Mas, atau sebenarnya kita ini kan masih dalam suasana memperingati Harlah Kopri yang ke-57. 25 November kemarin Mas, kita launching Harlah. Oh ya, selamat yang ke berapa berarti ya? 57. 57, oke. Karena terpaut usianya dengan PMI 7 tahun Mas. 7 tahun, ya wajar lah. Lahir ini dulu. Lakinya dulu, PMI dulu. Gitu ya. Oke, terus? Jadi memang tahun 2000 itu kan ketika Kopri dibubarkan waktu itu ya. Memang kita mengakui sih. Kader-kader perempuan salah satunya di saat itu ada zamannya Mbak Lulu Nur Hamidah begitu ya. Luar biasa memang bagaimana perempuan mampu mengakselerasi gerakannya supaya bisa bertandang dan bertanding di PMI. Nah tapi kemudian menjadi refleksi bersama Mas. Ternyata ketika
Kopri divakumkan saat itu, dibubarkan begitu ya. Gerakan pemberdayaannya menurut cerita dari para suhu gitu, itu adalah jadi nggak optimal. Akhirnya nggak sampai 1 periode. Jadi kalau kayak grafik itu mengalami fase penurunan ya? Sangat, katanya sangat signifikan penurunannya. Jadi meskipun saat itu akhirnya dibentuk Pokja gitu ya, Mas. Betul. Nah, kesini-sini kita semakin menyadari bahwa PMI hadir, Kopri juga turut hadir, yang tidak untuk saling bersaing, tapi ada prinsip kesalingan yang kita butuhkan untuk sinergitas kedua organisasi ini gitu, karena masih sama-sama satu tubuh gitu, Mas. Iya. Dan alhamdulillah hari ini PMII berjumlah 267 cabang dan 29 PKC. Itu juga Kopri juga merintis supaya cabang dan PKC ini juga ada Kopri-Koprinya juga, karena memang ada beberapa cabang yang memang belum eksis Koprinya secara kelembagaan gitu, Mas. Nah, ini menjadi PR internal sendiri sebetulnya. Nah, jadi tidak semua cabang memiliki cabang Kopri hari ini ya. Betul. Salah satu agenda di periodenya Mbak Wulan akan membuat seluruh cabang PMI ada cabang Koprinya. Minimal sama. Iya, ini juga sebetulnya kita menjalankan amanat Muspimnas kemarin, Mas, ketika di Tulungagung, bahwa ketua Kopri cabang itu di semua level kepengurusan itu harus berdasarkan hasil pemilihan. Jadi udah nggak ada nomenklatur formatur penunjukan begitu. Jadi harus terpilih melalui forum konferensi begitu, Mas. Artinya memang wadah Kopri itu penting dan dibutuhkan untuk melakukan kaderisasi. Iya, sangat. Jadi bukan berarti tidak mampu bersaing dengan laki-laki, tapi memang ya perlu apa istilahnya? Afirmasi atau apa mungkin begitu atau bagaimana? Harus saling mendukung dan membesarkan. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai saja ya, Mbak Wulan. Siap. Tentu kita tidak sekedar bicara tentang Kopri, tentang PMII. Mbak Wulan sebagai kader perempuan, saya juga butuh pandangan dari Mbak Wulan tentang gerakan feminisme atau gerakan pemberdayaan perempuan yang dalam pandangan saya selama ini dari tahun-tahun sebelumnya tentu ya, mungkin juga saya salah, tapi memang terkesan agak elit ya, sehingga tidak cukup mampu menjadikan gerakan masyarakat. Nah, gimana Mbak Wulan menyikapi itu? Atau mungkin saya salah mempersepsikan itu? Tidak sepenuhnya juga saya menafikan hal tersebut ya, Mas, karena memang basis kader kita kan kader-kader akademik di wilayah perguruan tinggi begitu. Nah, ini menjadi satu concern tertentu saat ini, bahwa kalau kita Kopri aja secara branding aja begitu, tadi orang masih mempertanyakan antara Kopri dan juga Korpri. Artinya kan kita ini kan masih bias begitu ya secara brandingnya. Berarti masih belum banyak orang yang aware terhadap Kopri ini. Nah, kalau kita mau menaikkan tingkat brandingnya Kopri itu sendiri, berarti kan kiprahnya harus lebih membumi lagi, harus lebih ke masyarakat lagi, gitu. Nah, ini sebetulnya kalau berbicara gerakan perempuan secara universal ya, Mas, ini kan kebetulan masih nuansa-nuansa pilkada, kemudian masih ada gerakan-gerakan perempuan yang secara politik parlementer ini kan juga isu perempuan selalu digenjot gitu ya, Mas. Nah, dari 30% kuota perempuan yang hari ini baru terisi sekitar 21,9%. Yang hasil pemilu kemarin ya? Iya, betul. Yang parlemen sekarang itu ya, 21. Agak meningkat dong, kalau kemarin nggak salah 14 atau berapa itu? Betul. Sekarang naik ya? Naik. Oke. Cuman memang udah 3 periode kan, Mas, berarti adanya. Sekalipun belum mencapai angka misalnya afirmasi 30% belum ya? Belum. Oke. Terus. Kemudian pilkada ini juga menarik. Salah satu yang menarik adalah alumni Kopri PB ada yang menjadi calon gitu gubernur. Di Jawa Timur ada Mbak Hovifah, ada Bu Nur Hamidah, itu kan mantan ketua umum Kopri PB ya, Mas ya. Tapi sayangnya harus taruh. Begitu. Jadi ini salah satu kebanggaan bahwa yang selama ini kita gaungkan ya, Kopri harus menjadi kawah candra di muka, lahirnya calon pemimpin perempuan bangsa gitu. Tapi ternyata secara nasional grafik calon pemimpin daerah itu kan hanya 10% dari perempuannya. Artinya sebetulnya masih banyak PR gerakan perempuan secara umum nasional. Nah, di sisi lain sebetulnya ini juga menjadi pemicu kita di Kopri supaya Kopri ini
ayo dong harus berani gitu untuk bertarung di luar kandang gitu. Nah, menarik ini. Mbak Wulan punya mimpi Kopri berani bertarung di luar kandang. Betul. Nah, treatmentnya, programnya kayak apa? Saya melihat begini, ini kan zaman juga berubah lah ya. Generasi saya dulu ikut jadi anggota PMII dengan sekarang itu beda jauh lah. Dari segi fisik pun beda jauh lah. Kalau generasi saya itu, aduh nggak ada kader Kopri itu pakai lipstik, pakai bedak gitu kan. Cowoknya juga sama, kucel-kucel gitu ya. Mandi jarang, makan susah gitu kan. Terus ya inilah, nggak bening-bening kayak anak sekarang lah ya. Nah, maksud saya gini, era yang berubah, kira-kira konsep dalam pemberdayaan perempuan itu kayak apa? Apakah masih dengan perspektif yang lama atau juga harus disesuaikan? Itu seperti apa yang dibayangkan oleh Wulan sebagai ketua umum? Mungkin kalau dulu gitu ya Mas, ini mau dikoreksi kalau salah ya kan, base gerakan. Enggak ada yang salah, kalau ketua pasti benar. Kalau base gerakan kita kan pergerakan mahasiswa yang menggelora begitu ya kan. Kalau dulu, kalau sekarang ini tantangan kita selain dari komunitas pergerakan mahasiswa adalah yang diminati oleh generasi-generasi saat ini adalah komunitas yang based on passion mereka. Oke. Banyak yang mungkin kalau berbicara tentang gerakan perempuan gitu ya, mereka mungkin lebih suka dengan gerakan diskusi-diskusi kecil atau gerakan-gerakan yang tidak mengikat atau tidak struktural gitu. Nah, begitupun komunitas olahraga misalnya kayak di Jakarta, di luar, nah itu ada indoran, ada apa yang membuat mereka nggak terikat. Nah, tantangan kita sebetulnya hari ini seperti itu juga Mas. Maka kalau yang saya bayangkan sekarang berarti base gerakan Kopri itu harus betul-betul pemberdayaan yang memberikan bonafit untuk personal kader-kader, seperti bahwa Kopri mampu mengenjot dan meningkatkan level passion dan bakat mereka gitu. Jadi bukan disorientasi lagi, setiap kader harus mendapatkan bonafit minimal semangat. Di Kopri mereka jadi tahu apa sih passion yang harus saya dalami begitu. Karena ini sebenarnya berangkat dari hal-hal yang sederhana. Kalau misalnya kita punya jejaring senior yang aku butuh kader yang jurnalis gitu misalnya gitu ya Mas ya, atau butuh kader yang bisa host, atau butuh kader yang di bidang ini. Kadang kita merasa kayaknya kader kita banyak tapi kok nggak mumpuni. Susah nyarinya iya, gitu betul. Ya. Kayak misalnya di kampung ini, sorry saya potong. Satu desa semua orang NU, tapi nyari satu orang menjadi ketua NU itu setengah mati. Nyari orang tuh jadi ketua Fatayat itu setengah mati dalam satu desa gitu ya. Padahal ngakunya semua NU. Jadi mengalami kayak begitu juga. Betul. Sangat terasa sekali Mas di PMI. Bahkan misalnya mungkin hari ini secara kebijakan di Kopri harus terpilih, ketua Kopri terpilih melalui konferensi. Kadang di konferensi belum banyak juga kader-kader yang minat untuk nyalon di Kopri gitu, atau jiwa rasa semangatnya untuk apa sih Kopri, gimana sih gengsinya Kopri, nah itu belum. Jadi awareness terhadap Koprinya sendiri, sense of belongingnya itu masih minim Mas. Masih perlu ditingkatkan. Gitu. Nah itu yang harus terus kita konsisten genjot dari hulu sampai hilir. Dan ini yang belum pernah kita coba ya Mas ya, yang nanti mungkin kita harus tingkatkan lagi intensitasnya adalah koordinasi program-program Kopri dari tingkat PB sampai ke rayon-rayon, supaya sampai rayon tuh terbentuk Kopri juga gitu Mas. Oke. Iya, sekarang kan anak-anak muda itu saya nggak tahu sejauh mana ketertarikan ikut dalam organisasi, karena kecenderungannya kan mereka berkomunitas-komunitas begitu ya, sesuai dengan passionnya masing-masing. Nah, apakah memang misalnya organisasi-organisasi ya, tidak saja PMII tapi kelompok misalnya Cipayung lah paling populer lah ya, organisasi Cipayung itu mengalami kesulitan nggak dalam melakukan rekrutmen untuk masuk dalam organisasi kemahasiswaan seperti PMII kayak begitu? Iya. Sama, kita tidak jauh berbeda. Misalnya case-nya seperti di Kopri, misalnya kalau di HMI ada Kohati, ada Sarinah, Emawati dan lain sebagainya gitu ya Mas ya. Kalau mungkin dilihat dari segi rekrutmennya, misalnya kita menginduk di PMI itu sama.
treatmentnya kepada perbedaan generasi. Hari ini kan kita mengalami transisi dari millennials, mungkin saya masih millennials masuknya gitu ya Mas ya. Tapi kadang-kadang Kalau saya kolonial. Ya. Bukan saya yang menyampaikan. Sadar diri sama usia kita. Aduh, habis millennials ada Gen Z, terus ini udah mau transisi lagi ke generasi Alpha. Nah ini udah ditambah lagi gempuran sosial media gitu ya. Terus misalnya nih saya sering bukan mengkomparasi, tapi saya sampaikan kader-kader begini. Kalau misalnya kita PMI kan kadernya banyak sekali gitu. Nah kita misalnya komparasi dengan katakanlah ada kelompok komunitas kebersihan, ada namanya Pandawara Group yang orangnya hanya 5 orang, tapi sekali mereka misalnya buat konten, kemudian mereka mengajak masyarakat untuk membersihkan pantai, mereka bisa bersama-sama gitu. Nah kita apa langkah nyatanya PMI dari banyaknya kader yang kita miliki, dari banyaknya masa yang kita punya di setiap kampus gitu, apa minimal kita memberikan feedback ke kader-kader kita. Yang kedua kita bisa menginfluence orang-orang di sekitar kita gitu. Nah itu yang menjadi concern. Tantangannya sosial media. Yang kedua mungkin ada tantangan influencer ya Mas ya mungkin. Nah kita ini kan belum memasuki ruang-ruang digital, belum memasuki ruang-ruang sosial media. Rata-rata kalau saya sampaikan di ruang-ruang kaderisasi, sahabat-sahabat, saya mau tanya berapa orang hari ini yang jadi konten kreator di ruangan ini? Biasanya cuma 1 atau 2, itu pun yang mungkin levelnya masih basic atau enggak masih advance gitu bareng gitu ya Mas ya. Jadi belum banyak gitu. Bahkan mungkin kita cenderung kadang sulit untuk membesarkan kader kita sendiri gitu. Kita belum bisa mendukung kader kita yang wah ini calon-calon influencer terkenal nih, calon-calon yang kita bisa dorong. Wah seandainya semua kader PM ini mensupport gitu ya. Nah saya kira hari ini kalau mungkin periode sebelumnya ya baru Tum AB aja yang followersnya banyak gitu sampai puluhan ribu gitu ya Mas. Artinya kan kita belum bisa membentuk. Seandainya kita bisa berandai-andai gitu. Seandainya periode ini kita bisa melahirkan 100 influencer baru dari PMI maupun Kopri, wah itu luar biasa menurut saya. Itu bagian dari rencana atau bagian dari rencana atau khayalan? Bagian dari rencana Mas. Kalau rencana berarti akan menciptakan itu Insya Allah semoga ya. Iya harus menciptakan itu. Nah langkah yang dibuat mau seperti apa dalam rangka mengarahkan ke sana? Pertama mungkin saya akan sampaikan kepada seluruh kader, kemudian juga kepada para pengurus untuk ini disampaikan secara formal di ruang-ruang kaderisasi bahwa setiap kader hari ini harus kita bangun kesadarannya mereka harus punya passion tadi. Yang kedua dari situ kita mulai bisa naikkan levelnya, kita memfilter kader-kader yang ingin concern di ruang digitalisasi. Nah ini bisa kita saring, nanti kita bisa berikan pelatihan khusus dan tentunya sinergi dengan beberapa pihak elemen yang bisa kira-kira mensupport giroh kita di sana gitu Mas. Dan kita endorse gitu. Jadi kekuatan endorsement ini yang belum pernah kita coba gunakan bersama-sama. Kedepannya saya sebenarnya pengen kalau di konten Kopri itu supaya minimal ada seminggu sekali atau seminggu 2 kali ada kader-kader atau pengurus ya yang speak up tentang isunya masing-masing, misalnya pembidangan di kepengurusan gitu ya. Jadi udah mulai speak up-nya di sosial media dan itu sosial medianya Kopri gitu Mas. Mau bentuknya nanti hanya statement berita ataupun misalnya langsung video singkat gitu ya Mas. Iya, keren itu. Nah itu yang penting konsisten aja dulu gitu ya Mas ya. Barangkali bisa disupport studionya. Oh boleh. Tinggal lapor ke bos nanti. Siap. Nah itu misalnya kita coba hal-hal yang sederhana dulu mungkin Mas. Karena saya sangat yakin budaya intelektual yang sudah melekat di teman-teman Kopri, budaya diskusi yang udah menjadi ruhnya Kopri itu kita sekarang tinggal transformasikan di ruang digital yang lebih ramah terhadap netizen gitu. Yang kalau mungkin kita ini kan kalau podcast bisa sampai 30 menit gitu ya Mas ya. Tapi kalau sekarang kan anak-anak sukanya yang kontennya singkat-singkat saja. betul. Bahkan ini bisa dipotong-potong begitu kan Mas. Iya. Nah seperti itu yang nanti coba ingin kita lakukan di Karena Kopri. itu juga bagian dari pendidikan politik yang bisa diakses semua orang, membuka ya, tidak sekedar untuk kader Kopri atau anak-anak PMI, tapi siapapun yang membuka itu, melihat itu akan ya paling tidak mendengarkan, syukur-syukur itu mempengaruhi perilaku atau cara pandang tuh ya, mendengarkan begitu ya. Betul Mas. Nah soal lain juga saya kira perlu juga mungkin pandangan Mbak Wulan ya berkaitan dengan ini
soal bagaimana agar perempuan juga secara ekonomi mandiri. Apakah dalam programnya PMII itu juga mentransformasikan ide-ide kemandirian ekonomi gitu ya? Karena itu juga kalau perempuan secara ekonomi tidak mandiri nanti ya ditindas sama kayak Mail itu kayak Doni gitu kan, merasa ganteng, merasa punya uang gitu loh. Gimana itu menanamkan nilai-nilai itu tentang kesetaraan ya? Tidak saja dalam konteks wacana tapi juga dalam konteks dompet kita nggak memiliki ketergantungan itu dengan para lelaki-lelaki. Iya. Nah, ini menariknya di Kopri, Mas. Kemarin saya sempat waktu konsolidasi menuju kongres gitu ya, turunkan beberapa daerah, cabang-cabang sharing sama teman-teman. Dan ternyata nggak semua kader Kopri atau mungkin bahkan ya di PKC tersebut gitu, nggak semuanya punya atensi khusus terhadap politik. Justru kader-kader perempuannya lebih suka menjadi pelaku UMKM. Nah, menarik itu berarti gitu. ya. Nah, ini yang perlu kita suntik dan kita support gitu ya, Mas ya. Iya, jangan politik semua juga. Bosan udah terlalu banyak. Iya. Jadi kita ternyata Kopri bisa ambil peran nih di pemberdayaan UMKM. Karena kita kalau ngelihat kemarin siklus ketika Covid gitu ya kan, memang UMKM yang menolong perekonomian negara kita. Nah, selain dari UMKM nanti yang bakal kita coba concernkan, juga sebetulnya kita ingin melahirkan banyak ekonom-ekonom baru juga, Mas, dari Kopri itu. Jadi secara akademik juga mereka bisa menyalurkan keilmuan fakultatifnya begitu. Nah, ini coba kita imbangi supaya pemberdayaannya sampai di tingkat kemandirian secara ekonomi. Sebagaimana kita tahu ya, mungkin belum semua kader-kader kita tuh, apalagi anak-anak mahasiswa yang girohnya pengen latihan mandiri, pengen ini, pengen itu gitu kan. Banyak kepengennya ya? Iya, banyak kepengennya. Nah, ini harus kita pilah satu persatu mana yang akan difokuskan. Tapi dalam bidang ekonomi saya sempat kepikiran. Kemarin ada yang teman-teman itu membuat BUMC, Mas. Apa itu BUMC? Badan Usaha Milik Cabang. Alah. Nanti BUMK, Badan Usaha Milik Kopri. Modalnya proposal. Ide yang mahal ya. BUMC. Okay. Lanjut. Nah, ini menarik karena ternyata waktu saya soani gitu kan, teman-teman ini langsung nawarin, Mbak mau minum kopi? Boleh kata saya, minum kopi pahit lah boleh gitu kan. Nah, saya rasain kok kopinya enak kata saya gitu. Ya ini Mbak hasil dari teman-teman bareng kolaborasi sama petani-petani di sini gitu. Kita juga ada produk-produk di BUMC, apa itu gitu. Oh, jadi Badan Usaha Cabang ada kopi, ada scarf dan lain halnya gitu. Wah, ini lumayan promosinya ke senior. Nah, ini nanti coba kita. Itu di mana itu yang sempat Mbak Wulan coba itu tadi yang diceritain? Kalau yang BUMC di Jember. Di Jember. Di ya? Jember. Yeah. Terus kalau yang beberapa yang banyak teman-teman UMKM itu di Bengkulu, Mas. Jadi ternyata banyak UMKM kader-kader yang di sana. Gitu. Nah, ini menarik nih kalau misalnya kita ramu dan kita bisa ajak teman-teman yang lainnya. Tahun kemarin, Mas, kebetulan ketika saya juga masuk di kepengurusannya Kak Maya sebelumnya. Kita pernah kolaborasi sama Basnas waktu itu. Ada bantuan modal untuk kader-kader yang memiliki usaha. Jadi mereka buat bisnis plan. Kebetulan saya yang bantu handle juga. Kita hanya punya kuota 100. Tapi ternyata yang mendaftar itu lebih daripada itu. Banyak yang gak terakomodir. Wah, ini menjadi satu entitas sendiri nih teman-teman kalau punya fokus di UMKM dan bisnis gitu. 100 peserta dengan nanti menjelma menjadi 100 unit usaha atau 100 Betul. apa itu? Mereka sudah punya usaha masing-masing. Itu periode lalu, periodenya Maya. Betul. Dan progresnya kayak apa? Kan itu menarik juga. Kalau karena kan kadang-kadang ya saya nggak tahu zaman sekarang ya. Zaman dulu kan yang dialami gitu ada bantuan itu hilang lah. Kalau dalam istilah Jawa itu kalau bantuan itu hilang wedus, hilang kandangnya gitu. Iya. Tahu istilah itu lah ya. Iya. Kayak begitu apa enggak itu? Nah, itu yang saya sayangkan. Habis itu follow up-nya masih kurang optimal, Mas. Jadi, tapi teman-teman grupnya masih ada. Nah, ini kalau coba pertanyaan saya dari 100 yang hari ini masih eksis berapa? Itu pendataannya. Masih perlu kita evaluasi, Mas. Nah, kalau itu sudah disampaikan. Evaluasinya itu dari support, katakanlah kalau Basnas yang mensupport ya, support dan supervisinya problemnya di situ atau problemnya di SDM-nya, di teman-teman di bawah tidak serius mengelola atau apalah istilah lainnya. Maintenance dari pengurus yang handle teman-teman pengusaha itu.
karena kepengurusan ganti dan sebagainya. Iya, betul. Nah itu berarti harus cari formulanya. Betul, Mas. Jangan dikelola oleh struktur, karena struktur ganti belum mungkin ada sedikit gesek konflik dan lain-lain gitu. Iya. Berarti harus ad hoc gitu atau apalah mungkin ya Iya, itu iya, harus cari formulanya. Tapi itu sudah pernah dimulai ya. Sudah pernah. Akan dilakukan lagi. Insya Allah, dan itu apa ya? Evaluasinya kayak apa? Oke, karena pernah ngalami kan, jadi iya. saya akan kejar terus itu. Jangan sampai mengulangi kesalahan 2 kali dong. Kalau Iya. itu sesuatu yang positif, tapi kalau hasilnya sama saja ya mubazir dong, mubah Iya. gitu. Jadi awalnya ketika kita waktu itu tuh cuman kebayang, kalau nggak salah waktu itu Harlah Kopri kebetulan saya ketua panitia Harlahnya waktu itu, Mas. Ke 54 atau enggak 55 waktu itu. Nah, kita awalnya mau ngasih pendanaan untuk 50 kader lah sesuai dengan usia Kopri waktu itu. Ternyata support dari Basnas, "Lo boleh kenapa enggak 100 sekalian?" gitu. Oh, ya udah alhamdulillah. Nah, kita mulai masukkan beberapa proposal ya kan, banyak. Ternyata lebih sebetulnya dari berbagai daerah cabang PKC itu banyak lebih daripada itu. Nah, setelah itu teman-teman yang lolos verifikasi bisnis plan-nya dan lain hal secara administratif itu kan hanya 100. Setelah itu pencairan modal untuk teman-teman sudah berhenti di situ saja. Kalau sebetulnya kita mau maintenance lebih panjang lagi, harusnya bisa kita berdayakan lebih ya Mas ya. Misalnya ada pelatihan khusus, kemudian nanti ada follow up setiap perkalanya, per semesternya gimana perkembangan usahanya. Ada evaluasinya. Nah betul, sampai misalnya di online shopnya bagaimana, kemudian bahkan kalau perlu bisa sampai buat toko kelontong dan lain halnya, itu kan itu akan menjadi sebuah prestasi sendiri sebetulnya Mas buat Kopri. Nah ini yang saya sayangkan, tapi dari situ sebetulnya ada, wah ini ternyata banyak ya kader-kader Kopri yang punya giro untuk usaha, meskipun ada yang kayak baru memulai atau waktu itu mungkin ada yang jualan kayak pisang coklat cuman lewat PO kayak gitu tuh, tapi banyak Mas gitu. Nah itu wah sekarang ini kayaknya harus kita ini lagi gencarkan lagi ya Mas. Genjot lagi soal iya, itu betul ya. gitu. Iya karena organisasi kemahasiswaan kalau masih cara berpikir lama diorientasikan untuk kaderisasi politik itu alamiah lah, nanti akan datang waktunya tanpa perlu betul-betul diciptakan gitu ya. Nah persaingan hari ini kan persaingan yang ya lebih konkret itu apa yang dihadapi sehari-hari gitu. Itu saya kira organisasi juga harus berpikir ke arah sana gitu ya. Berpikir bagaimana melakukan pemberdayaan langsung gitu ya. Minimal bekal. Nah pertanyaan saya nih selanjutnya, sejauh mana memberi teman-teman bekal, karena ya kader banyak lah ya, banyak dan rata-rata kan juga kalau proses kaderisasi kan seleksi alam ke atas makin sedikit tuh ya, tapi proses mapaba gitu kan banyak gitu ya, dan mereka bisa jadi paling tinggi cuman PKD, setelah itu kelar kuliah terus pulang kampung dan sebagainya. Bekal-bekal apa yang diberikan mereka sehingga mereka merasa masuk PMPIM itu ada manfaatnya, atau masuk organisasi ekstra mahasiswa itu ada manfaatnya? Ya. Satu yang saya tuh terpikir untuk kita formulasikan di kaderisasi. Jadi kalau di Kopri itu ada SIG ya Mas, Sekolah Islam dan Gender. Level berikutnya ada SKK, Sekolah Kader Kopri. Nah ini yang mengadakan level Kopri cabang. Nah di SKK ini kedepannya kita pengen diwajibkan di setiap cabang yang mengadakan menambahkan satu materi khusus ini untuk scale up skillnya teman-teman. Jadi bentuknya apa terserah, misalnya mau dilihat dari grafik cabangnya, sukanya kayaknya kecenderungan kader-kader kita mau di skill apa nih, passionnya apa. Jadi misalnya ada satu materi public speaking di SKK itu di cabang mana gitu ya, cabang Jakarta Barat misalnya. Nanti Jakarta Timur boleh berbeda sesuai dengan kebutuhan. Oh misalnya butuh ada satu materi tentang kewirausahaan. Gitu. Jadi ini kaderisasi yang formal yang diikuti oleh kader dan menjadi syarat administrasi di kepemimpinan di internal, tapi harus juga ada materi tentang peningkatan skill, passion, dan ini akan kita implementasikan nanti Mas insya Allah di periode saat ini nanti di Koprinya. Tujuannya agar punya skill khusus lah skill ya. Khusus. Sehingga ketika pulang ke masyarakat gitu ya, ada oleh-oleh yang dikenang. Menjadi anggota Kopri tidak sekedar kenangannya dilirik oleh seniornya gitu lah ya kalau gitu. Jadi korban senior nanti.
Nah itulah, semoga ya mohon bimbingannya nih para senior ya. Karena ya itu mungkin yang bisa kita coba legasikan nanti Mas, melalui jalur formal, jalur kaderisasi, meskipun di luar daripada itu nanti ada jalur-jalur yang non formal, pelatihan khusus gitu ya, atau ada ruang-ruang forum khusus sesuai dengan passion dan pembidangannya masing-masing. Oke, nah saya juga pengen dengar respon Mbak Wulan dengan isu-isu di luar urusan Kopri dan lain-lain lah ya. Misalnya sekarang mungkin ini tidak menyenangkan ya, tapi kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, di pesantren katakan begitu ya, juga ya itu prosentasenya memang kecil, tapi kan itu ada gitu ya, dan sempat ramai juga muncul di media. Bagaimana merespon soal itu, merespon soal kriminalisasi guru misalnya, seperti yang beberapa waktu lalu sekalipun yang di Sultra itu, dan atau bully antar siswa itu kan juga saya kira PMII atau Kopri kan tidak sekedar bicara urusan internal saja, tapi tentu harus merespon situasi-situasi di luar yang saya kira itu juga menjadi kepentingan kita bersama. Gimana teman-teman Kopri menyikapi itu, Mbak Wulan menyikapi itu? Kita sampai hari ini masih standing point-nya masih sama Mas, bahwa kita mengutuk keras semua bentuk pelecehan dan kekerasan seksual itu. Khususnya untuk Kopri, kita masih konsisten di sana. Bahkan mungkin beberapa waktu lalu tanggal 20 November bersamaan dengan Hari Anak Internasional, Hari Anak Sedunia, terutama kita menyampaikan statement Kopri bahwa kita mendorong seluruh pihak untuk memberikan ruang aman bagi perempuan dan anak di semua tempat, termasuk di sekretariat organisasi gitu, di kampus dan di ruang-ruang formal bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun perusahaan dan swasta. Karena kita punya satu pandangan, ruang-ruang tersebut adalah ruang yang kita memulai aktivitas setiap hari. Jadi ruang-ruang aktivitas kita itu adalah ruang untuk mengembangkan potensi dan mimpi kita. Kalau ruang tersebut bisa menjadi ruang ancaman ataupun ruang yang gak aman, ya sudah, mimpi-mimpi itu akan menjadi suatu hal yang mustahil gitu. Nah hari ini juga Kopri sedang ingin melampaui batas, bahwa kalau dulu mungkin begini ya Mas ya, kader-kader Kopri, wah jangan menikah dulu misalnya, atau jangan punya anak dulu dan lain sebagainya. Nah karena kalau udah punya menikah, udah punya anak, nanti nggak jadi produktif jadi kader Kopri. Nah sekarang nggak, karena batasan kader Kopri itu kan seperti usia pemuda sampai 30 tahun. Jadi sampai batas usia tersebut ya kita masih menjadi kader PMI, masih menjadi kader Kopri yang produktif. Dan tidak sedikit Mas kader Kopri itu yang mungkin sudah hamil, sudah punya anak. Kemarin ketika kongres Mas ada sahabat kita ya, ketua Kopri PKC, dia bawa bayinya umur 3 bulan Mas. Ada kader Kopri yang juga lagi hamil dan lain sebagainya. Nah ini ruang-ruang aman terutama di internal organisasi juga harus kita ciptakan. Ruang-ruang sekretariat misalnya yang mungkin harus aman untuk anak gitu. Nah ini kita coba sedang suarakan di internal. Selain daripada itu sebetulnya kalau secara kelembagaan, saya waktu itu juga sebelum menjadi ketua Kopri PB pernah menjadi ketua Kopri cabang Mas di Ciputat. Itu kita mengadvokasi satu kasus pembegalan payudara. Yang ini yang penyintasnya adalah mahasiswa UIN. Jadi bukan hanya anak-anak Kopri saja, bahkan anak-anak mahasiswa biasa yang dia nggak berorganisasi gitu. Kita advokasi ke PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak, kemudian Kapolsek, ke Kapolres gitu ya. Sampai akhirnya alhamdulillah teman-teman merasakan satu manfaatnya mahasiswa di daerah sana dan mengucapkan terima kasih secara langsung ke Kopri waktu itu. Karena setelah kita sampaikan melalui sosial media siapa saja yang pernah menjadi korban begal payudara di sekitar kampus gitu, itu banyak sekali Mas yang DM dan hubungin hotline kita. Itu agak sedikit merinding saya mengadvokasinya. Sampai gini Mas, korban itu, penyintas itu untuk melupakan malam itu kan dia jadi korban ya, oknum yang menggunakan baju pakaian ojol gitu ya, itu ya melakukan pelecehan tersebut. Setelah itu kan tahu panasnya geliga balsem gitu ya Mas ya, setiap malam dia balurkan balsem itu ke seluruh tubuhnya untuk melupakan traumatis terhadap kejadian tersebut. Jadi supaya dia nggak ingat kalau dia pernah jadi korban gitu.
Nah ini kan miris sekali, akhirnya kita advokasi, kita sampaikan ternyata di area tersebut gitu ya, di wilayah dekat kos-kosannya itu, di wilayah dekat kampus itu minim penerangan. Jadi kita minta supaya misalnya dinas penerangan kota coba langsung berikan di sana, kemudian polsek sampai turun memerintah langsung para pemilik kos di daerah tersebut untuk pasang CCTV. Jadi teman-teman langsung menyampaikan, Mbak makasih banyak ya gitu. Kita itu dulu udah sering minta ibu kos gitu di sekitaran kita semua buat masang TV tapi nggak pernah mau. Tapi setelah ada aparat yang turun, mereka langsung jadi atensi gitu khusus. Dan itu dimotori atau diawali oleh gerakan teman-teman Iya. PMII di Ciputat Di ya. Ciputat waktu Luar itu, biasa. Saya kira juga perlu nanti masuk ke beberapa pesantren yang mungkin diidentifikasi rawan, untuk juga perlu pendidikan terhadap para santri untuk berani melawan, mengungkapkan dan sebagainya. Iya Mas. Insya Allah. Oke. Siap. Ada yang ingin disampaikan untuk anggota-anggota Kopri seluruh Indonesia? Oke, terima kasih Mas Ato, sebetulnya ini kesempatan yang mahal sekali saya untuk menyampaikan pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Kopri di seluruh Nusantara. Sahabat-sahabat, teman-teman Kopri, hari ini jangan pernah kita mengecilkan diri kita. Sahabat-sahabat Kopri, dengan seluruh ideologisasi yang kita miliki, dengan seluruh prinsip yang kita miliki dan perjuangan pergerakan di usia 57 tahun ini, kita harus menjadi kader-kader yang berdiri dan percaya diri. Dengan semua bakat yang sahabat-sahabat miliki harus dikembangkan, harus menjadi pribadi yang mampu dan tangguh menjawab segala tantangan zaman. Terakhir, harus adaptif. Karena itu adalah salah satu cara supaya kita sebagai individu mampu bertahan, dan sebagai kelembagaan organisasi kita harus lebih kuat dan dikdaya. Perempuan berdaya, Kopri dikdaya. Luar biasa. Wulan, Ketua Umum Kopri PBPMII terpilih di Kongres Palembang, telah menyampaikan senjata pamungkasnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.